Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, diberikan contohnya. Berikut ini diberikan data mengenai hasil tes tengah semester mata kuliah statistika dari mahasiswa program S1 jurusan Pendidikan Matematika di IKIP. Nah, berarti ini adalah datanya. Lalu perintahnya, susunlah data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi dengan panjang kelas yang sama. Oke, panjang kelasnya sama ya. Oke, kita langsung saja. Pertama, langkah-langkah penyusunannya itu, yang pertama kita menentukan rentang. Ya, langkah pertama kita menentukan rentang. Rumus rentang itu yaitu nilai data terbesar dikurang nilai data terkecil. Nah, kita lihat datanya tadi, itu yang terkecil adalah 61. Ya, ini 61. Dan yang terbesar tadi berapa? 95. Ya, 95. Nih. Nah, berarti tidak ada yang di atas 95, 96, 97 itu tidak ada. 95 yang terbesar. Nilai terbesarnya dan yang terkecilnya 61. Lalu kita kurangkan untuk mencari rentang, kita kurangkan 95 dikurang 61, yaitu dapat 34. Lalu kita hitung banyak kelasnya. Nah, nanti yang kita gunakan untuk menentukan banyak kelasnya, nanti kita susun dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, sebelumnya N-nya itu harus kita tahu dulu. Nah, N itu apa? N adalah banyak data. Nah, oke, banyak data. Nah, dari data yang diberikan tadi, ini kalau kita hitung, jumlahnya adalah 40 ya kan? Nah, coba kita lihat. Ada 4 baris dan ada 10 kolom ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berarti kalau kita kali ya 4 dikali 10. Berarti ada 40 data, yaitu N-nya sama dengan 40. Lalu kita hitung K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 40. Oke, bisa gunakan kalkulator. Boleh. Nah, K sama dengan 1 tambah 3,3 kali log 40, itu hasilnya adalah 1,6021. Lalu kalau kita kali dengan 3,3, hasilnya 5,2868. Nah, terakhir K sama dengan 1 kita tambah tadi dengan 5,2868, hasilnya K sama dengan 6,2868. Nah, jadi kita bisa peroleh banyak kelasnya itu bisa kita gunakan 6 buah atau 7 buah. Nah, di sini kita ambil banyak kelasnya sebanyak 7 buah. Nah, langkah berikutnya yaitu langkah ketiga, yaitu kita hitung panjang kelas. Nah, untuk menentukan panjang kelas, kita gunakan rumus P sama dengan R per K. R itu tadi adalah rentang. Nah, itu yang pertama tadi yang kita peroleh 34. Lalu K itu adalah banyak kelas, yaitu kita peroleh tadi sebanyak 7 buah, ya kan? Maka kita bagi, kita peroleh P adalah panjang kelasnya, 34 bagi 7 sama dengan 4,68. Nah, lalu yang keempat, karena datanya dicatat dalam bilangan bulat, maaf, ini masih sambungan yang ketiga. Nah, ini yang keempat ya. Nah, panjang kelasnya tadi kita peroleh 4,68.
Nah, karena datanya dicatat dalam bilangan bulat, ya kan? Maka panjang kelasnya kita ambil yaitu 5. Nah, 4,68 kita bulatkan menjadi 5. Lalu yang keempat, ujung bawah kelas interval pertamanya diambil nilai data terkecil. Nilai data terkecil tadi yaitu 61. Maka ujung bawah kelas intervalnya nanti kita mulai dari 61. Nah, untuk memasukkan sekumpulan data ke dalam kelas interval, kita nanti kita perlukan tali. Nah, oke. Selanjutnya kita buat tabelnya. Yang pertama kita peroleh tabel 1, yaitu hasil tentamen tengah semester statistika mahasiswa program S1 jurusan pendidikan matematika di IKIP. Nah, hasil tentamennya atau ini juga boleh kita namakan nilai data atau juga bisa dengan istilah interval kelas. Nah, itu sama. Nah, jadi tadi kita sudah dapatkan ya ujung bawah kelas interval pertamanya di langkah 4 diambil data terkecil yaitu 61. Maka di interval kelas atau hasil tentamennya kita mulai dari 61. Nah, 61 sampai 60 sampai berapa untuk interval pertama? Nah, oke, kita kembali ya ke banyak kelas. Nah, pertama kita kembali ke banyak kelas. Banyak kelas tadi kita sudah peroleh itu adalah sama dengan 7 buah dan panjang kelas yaitu kita ambil 5. Maka dari 61 ya kita gunakan panjang kelasnya sepanjang diambil 5 ya, panjang kelasnya, maka berarti kita mulainya dari 61 sampai 65 karena dia panjang kelasnya yaitu 5. Maka kita mulai dari 61, kita hitung saja ya untuk mudahnya. Kita berhenti berapa gitu ya, sampai berapa. Maka kita hitung saja 61, 62. Nah, itu udah 2 ya. 63 yaitu sebanyak 3, 64, 65. Nah, itu kan sebanyak 5 ya. Nah, jadi 61 sampai 65. Lalu untuk kelas interval berikutnya itu kita mulai setelah 65, 66. 66 panjang kelasnya 5 berarti sampai berhenti ke 70. Nah, untuk kelas interval ketiga 71 sampai 75. Kemudian untuk kelas interval keempat 76 sampai 80. Lalu 81 sampai 85, 86 sampai 90, 91 sampai 95. Oke, kita stop di sini. Kenapa? Karena kita peroleh tadi banyak kelasnya sebanyak 7 buah. Oke, kita hitung banyak kelasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti kita sudah buat sebanyak 7 buah. Nah, berarti kita berhenti di kelas interval ke-7 yaitu dari 91 sampai 95. Oke. Selanjutnya kita buat tali. Nah, gimana caranya buat tali? Ya, ini biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari. Kita datanya ini tadi ya kan, saya pindahkan ke sini. Nah, datanya di sini, kita tali satu per satu. 65. Nah, kita coret nih, udah masuk nih di mana? 65 dia berada di mana? Di kelas interval pertama kah, kedua, ketiga atau sampai ke 7. Nah, yang mana? 65. Berarti 65 berada di kelas interval pertama, maka kita tali. Nah, di sini. Lalu 72. 72 berada di kelas interval ketiga, yaitu dia di antara 71 sampai 75. Kita tali. Nah, lalu 67. 67 berada di mana? 67 berada di kelas interval
kedua, ya kan? Nah, tadi 72 di kelas interval ketiga ya. Nah, 67 di kelas interval kedua. Selanjutnya 82. 82 berada di kelas interval kelima, ya kan? Nah, maka kita buatkan. Nah, ini sudah dibuatkan talinya. Nah, dilanjutkan sampai habis, sampai ke 68. Nah, kita perolehlah talinya seperti ini. Maka kita hitung banyak talinya. Nah, ini ada 4, kita buat. Di sini 4. Sini totalnya ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini mungkin ada yang nggak diinikan ya. Ini 9. Lalu ini 11. Nah, ini mungkin mohon maaf nih kurang ya, kurang talinya untuk yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10. Nah, ini juga nih kurang nih 1. Nah, lalu ini 4. Nah, ini 7 nih kurang nih. Nah, lalu kita totalkan. Kalau totalnya sebanyak N kita tadi 40, maka kita sudah benar mentalinya. Oke, kita peroleh ini 4 tambah 9 tambah 11 tambah 2 tambah 4 tambah 7 tambah 3 sama dengan 40. Maka ini sudah benar ya jumlahnya, yaitu sebanyak N-nya sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita peroleh tabel distribusi frekuensi dengan menghilangkan kolom tali. Nah, tabel 2 ini adalah tabel akhir dari tabel distribusi frekuensi dengan tidak pakai tali. Nah, kita hilangkan talinya, kita perolehlah bentuknya seperti ini.